Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam rangka untuk mengamalkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlihi. Kemudian juga Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, hadis yang masyhur yang sering kita dengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untuk kalian atau di tengah-tengah kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat, kata Rasul. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Jadi bagaimana kita cara berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut? Tentu dengan mempelajarinya. Dimulai kita dengan mempelajari Al-Quran, cara baca Al-Quran seperti apa, kemudian memahami bahasa Al-Quran, ya. Kemudian kita mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran dan hadis ini Pak merupakan sumber hukum Islam yang primer, yang utama. Dari Al-Quran dan Sunnah ini lahirlah berbagai macam disiplin ilmu agama. Di antaranya ilmu yang kita bahas malam ini, ilmu tauhid. Ini juga turunan dari Al-Quran dan hadis. Sehingga dalilnya semuanya Al-Quran dan hadis. Apa yang kita akan baca ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani qala, dan bagi mereka berdua, yakni hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu maksud walahuma,
Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. An Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani qala, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dia telah berkata, di sahabatnya yang mulia, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama kami, mengimami kami pada salat subuh bil Hudaybiyah. Di Al-Hudaybiyah ini nama satu tempat, akan kita baca nanti makna Al-Hudaybiyah. Ini bisa dibaca dua, ya-nya bisa dibaca tanpa tasydid, bitakhfif namanya, bitakhfif dia ya. Kita baca bil Hudaybiyah, bisa juga bitasydidil ya, dengan kita tasydidkan huruf ya-nya. Bisa pula kita baca bil Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal laili, yang mana ya pada malam harinya turun sama di sini bermakna hujan, matar ya, yang mana pada malam harinya telah turun hujan. Falamman sarafa, tatkala berpaling selesai salat ya, setelah Nabi salam gitu ya, aqbala 'alan nasi faqala, lantas kemudian Nabi menghadap kepada manusia, kepada makmum. Ini sunnah Rasul hadirin. Kalau beliau habis sholat, ya beliau menghadap kepada makmum. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala, lantas kemudian Rasulullah bersabda, atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Allah Azza wa Jalla? Qalu, lantas kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lantas kemudian Rasulullah melanjutkan ya, bersabda, qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi namanya. Kalau yang ininya lafaznya hadis qudsi, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi harinya ada sebagian dari hambaku beriman terhadapku dan kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, maka adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan kepada kita disebabkan keutamaan Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun, itu adalah orang yang beriman bi kepadaku, kata Allah, wa kafirun bil kaukab, dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, dan adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, diturunkan kepada kita hujan disebabkan bintang seperti ini dan seperti ini, fadzalika kafirun bi, itu demikian, itu adalah orang yang kafir kepadaku, mukminun bil kaukab, dan dia beriman kepada bintang. Namun kafir di sini nanti akan ada penjelasannya. Karena kafir itu sendiri Pak, dalam istilah Al-Quran dan hadis ada dua. Ada kafir akbar, ada kafir asghar. Ya. Kalau kafir akbar, ini kafir yang mengeluarkan orang dari Islam. Kalau kafir asghar, dia masih muslim statusnya. Akan tetapi dia telah melakukan dosa-dosa besar. Ada beberapa dosa yang dalam hadis lain ya, yang dinyatakan bentuk kekufuran oleh Rasulullah. Contoh hadis Sahih Al-Bukhari, ketika Rasulullah menceritakan kepada para wanita tentang mukjizat yang beliau lihat ketika Isra wal Mi'raj. Rasul mengatakan, uritun nara, diperlihatkan kepadaku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa'u, ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Jadi ya, para wanita, para sahabiat, para wanita di masa Nabi kaget Bapak Ibu. Ayakfurna billah, apakah mereka itu kafir kepada Allah ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan bal yakfurna al-asyadda, akan tapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Ketika ya suami mereka melakukan satu kesalahan, hilang 99 kebaikan mereka.
Sehingga si istri mengatakan, ma raaitu ya minka khairan qattu. Tidaklah aku melihat kebaikan sedikit pun padamu wahai suamiku, ketika suaminya salah. Kenapa? Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa daya ingat. Kalau ingat kesalahan suami yang dulu-dulu ingat Bapak ya. Ya, paling hebat tentang yang mengingat kesalahan suami. Ya, tapi kebaikan suami kadang lupa. Ini yang istrinya hati-hati yang kalau ada karakternya seperti ini. Ini jelas ya, Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya banyak melakukan kebaikan, Allah biasa, kan namanya suami katanya. Tapi pas suaminya salah dikit ya Pak, subhanallah ya. Sampai 2 hari itu aja yang dibahasnya. Iya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Iya, serba salah suaminya ya. Iya. Subhanallah. Tapi kalau suaminya sabar Pak, insya Allah dapat ya pahala sabar ya. Iya. Nah, sabar itu kan luas ya. Mana sabar? Sabar secara bahasa artinya habsun nafs ya. Mengekang jiwa kita. Sabar dari marah, sabar dari membalas ya. Aku salah aja, kita udah umilah yang benar, udah gitu ya. Itu senang ibu tuh Pak, masya Allah ini yang berakhlak suaminya. Tapi kalau berhadapan agak keras suaminya ada ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Terkadang itu maka hati-hati ibu ya. Iya. Jadi ketika sholat Id itu Pak, Rasul sengaja dengan Bilal ya, datang. Ya, ibu-ibu ini adalah banyak penghuni neraka kelak. Maka bersedekahlah kalian gitu. Sampai ada sahabiah itu yang melemparkan cincinnya, ditampung oleh siapa? Oleh Bilal. Artinya ini menunjukkan boleh Pak. Kalau seandainya kita menebarkan celengan itu boleh. Karena Nabi pernah juga ya menyuruh para sahabat untuk bersedekah. Yang tidak boleh itu minta-minta untuk diri pribadi. Kalau kita nolong orang, kita tidak ada duit Pak ya, tapi kita punya teman ya, teman kita rasa punya uang, boleh kita sebagai penyambung lidah. Pak ya, ada teman saya yang lagi sakit, kalau saya nggak bisa bantu Pak ya, Bapak bisa bantu Pak, itu boleh Pak. Karena yang minta-minta yang tidak boleh itu untuk kepentingan pribadi, bukan dalam kondisi yang darurat. Tapi kalau orang yang mintain itu kita tidak dikatakan minta-minta, karena bukan dari kita, hanya yang Allah muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis ini, kemudian ya beliau penulis melanjutkan walahuma min hadis Ibnu Abbas wa ma'nahu fi wa fihi. Dan hadis ini, 2 hadis nih Pak ya. Ya, walahuma, maaf, walahuma itu artinya hadis ini milik mereka berdua, yakni dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu maksudnya. Jadi hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, artinya hadis ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan siapa sahabatnya? Ya, min hadis Ibnu Abbas ya. Hadis ini dari perawinya adalah sahabat Ibnu Abbas. Maknahu wa fihi ya. Dan maknanya di dalamnya ya qala ba'dhum yes, dan telah berkata sebagian mereka, yakni sebagian orang-orang jahiliyah, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, dan sungguh telah benar ya bintang seperti ini dan seperti ini. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mereka meyakini kalau turunnya hujan ini disebabkan oleh bintang. Nah, kan ya betul muncul bintang itu kan hari hujan. Kan dia akan tenggelam bintang itu hari hujan. Ketika keyakinan mereka seperti itu, Allah turunkan ayat ini. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka ya aku bersumpah, kata Allah, dengan tempat ya beredarnya bintang-bintang. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah, tukadzibun, kalian mendustakan ya. Yakni mendustakan Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada bintang-bintang tadi. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, fala, la di sini bukan la nafiyah ya.
Bukan artinya tidak, Anda. Ini namanya la tanbih, ya. La yang maknanya ya peringatan. Jadi Allah memperingatkan dalam ayat ini. Ya Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Kalau Allah bebas, Pak. Akan kita baca nanti syarahnya juga. Kalau Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama selainnya. Tapi kalau manusia tidak boleh. Kalau makhluk tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada larangannya dari Nabi dalam hadis Sahih Muslim dan juga hadis Imam Ahmad, ya. Kata Rasulullah SAW, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan, gitu. Ya, minimal ulama mengatakan syirik kecil, gitu. Kalau dia tetap meyakini mengagungkan Allah. Beda halnya kalau dia mengagungkan yang dia bersumpah dengan menyebut namanya, lebih ke pengagungannya kepada Allah. Tentu ini bisa yasil ila syirikul akbar, bisa sampai kepada syirik besar. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, kemudian kita masuk kepada penjelasan hadis yang mulia ini. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga beliau oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau sekarang sudah berusia 90 tahun, Pak. Tapi alhamdulillah, ya. Masya Allah, ya. Beliau masih sehat, masih bisa berfatwa, ya. Dan telah diangkat menggantikan mufti Saudi yang sebelumnya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, meninggal, digantikan oleh beliau, digantikan oleh Raja Salman atau Kerajaan Arab Saudi, beliau. Tapi Masya Allah, ya, beliau ini, Pak, salah satu yang saya kagum dan takjub kepada beliau. Beliau ini, ya, walaupun dia bertentangan syariat dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan, beliau memegang teguh prinsipnya. Contoh, kerajaan Arab Saudi, Pak, tidak maksum. Ya, ada juga merayakan, ya, kayak perayaan yang tidak Islami, ya, ada juga, tapi bukan di Haramain, ya, di Jeddah atau di mana, ya. Nah, beliau pernah ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan ini, apa hukumnya merayakan hari watani, ihtifal bi maulidin watani, bi maulidil watani. Artinya apa? Hukum merayakan hari kebangsaan Saudi. Beliau mengatakan ini haram. Ya, ya, walaupun negara kerajaan tetap merayakannya. Itu kalau ulama Arab Saudi, mereka tidak menjilat. Tidak ada mereka menjilat pemerintah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci para ulama. Dituduhnya, ya, ulama Ahlussunnah ini, ya, oleh orang Khawarij biasanya, Pak, ya, dituduhnya kita sebagai apa? Murji'ah, penjilat pemerintah. Padahal enggak. Tengok Syekh Shalih Al-Fauzan, tetap beliau, ya, saya ada menyimpan fatwa beliau tentang itu. Walaupun kerajaan berbeda dengan apa yang beliau, yang penting kita menyampaikan, gitu, ya. Karena kita nggak bisa juga maksa, Pak, ya. Ya, karena mengingkari kemungkaran itu ada tahapannya. Kalau dengan tangan itu otoritas siapa? Pemerintah. Kalau ulama, ya, menyampaikan dengan lisan, kan, gitu. Iya. Dan beliau sudah menyampaikan tentang musik. Kan ada orang kan dia ingin menyalahkan Ahlussunnah. Lihat, kalian katanya mengharamkan musik di Saudi aja. Musik, lihatlah itu ada merayakan apa, itu aja musik-musiknya, gitu, ya. Jangan lihat orangnya, Pak, jangan lihat masyarakatnya, tapi lihat para ulamanya. Ulama Arab Saudi sampai sekarang konsisten memfatwakan musik hukumnya Pak haram. Tidak ada ulama Saudi yang Ahlussunnah, ya, kecuali yang liberalnya ada juga, ya. Ini yang Ahlussunnah, ya. Nah, dan sekarang itu Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, sebagai mufti amnya tetap, ya, konsisten sampai sekarang, tidak pernah mencabut fatwa haramnya musik. Jangan lihat perilaku orang-orang fasik, gitu, ya. Ya, karena orang-orang di situ tidak mewakili sunnah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Karena ada sebagian orang yang suka menghalalkan musik. Di Saudi aja musik, gitu, ya kan? Nah, itu bukan dalil, ya. Kesalahan oknum di Arab Saudi itu bukan dalil, ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Beliau termasuk sepuh ulama Ahlussunnah fi hadal asar, ya, di masa kita ini, yang alhamdulillah masih konsisten menyuarakan, ya, sunnah, ya, Pak, ya, meskipun terkadang
ada yang tidak didukung juga. Nah, kenapa tidak semua yang kita sampaikan kebenaran itu diterima oleh orang kan gitu? Nah, Nabi saja ya jelas luar biasa beliau ya, manusia yang paling mulia akhlaknya. Namun ternyata beliau juga terkadang ditolak, diusir juga, lempari dengan batu juga, difitnah, ya, dijuluki dengan julukan-julukan yang keji, dikatakan gila, majnun, Rasulnya dikatakan penyair, ya, dikatakan penyihir, banyak ya sebutan-sebutan buruk. Apalagi kita Ahlussunnah di zaman sekarang, maka kita bersabar Pak ya, diberikan tuduhan yang macam-macam, mujassimah lah oleh orang sufi ya, dan macam-macam, wahabi lah ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dikatakan wahabi ya, ya maka ya terserah dengan orang yang menuduh itu, karena kita Ahlussunnah tidak pernah mengaku wahabi gitu. Tapi kalau mereka mengaku sufi betul gitu ya, ngaku asy'ari betul ya, iya, bukan mereka mengatakan akidah asy'ari yang paling benar ya, kiai-kiai mereka ya. Tapi kalau kita nggak pernah mengaku wahabi ya, karena kita mengikuti salafus saleh, itu yang disebut dengan salafi itu Pak ya, orang yang mengikuti salafun saleh, Rasul dan para sahabat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Karena sekarang luar biasa Pak ya, orang-orang yang di media sosial ya menyebarkan kesyirikan ya, ya mereka mengajak orang untuk mengkeramatkan kuburan sekarang ya, subhanallah min dzalik, yang berdalilkan dengan riwayat yang lemah ya, yang tidak disandarkan kepada ya hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, kenapa orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan terkadang mereka akan yang membawakan riwayat lemah ya untuk menyokong kebid'ahan atau menggunakan zallat atau kesalahan para ulama, karena ulama kan tidak maksum ya, maka cari itu yang kesalahan, seperti Imam Ibnu Hazm misalkan yang menghalalkan musik, itu mereka ambil perkataannya dan mereka tinggalkan perkataan Imam Syafi'i malah yang mengharamkan musik, itu contohnya, dan seterusnya Pak. Inilah yang akan mereka lakukan karena pada dasarnya mereka punya kepentingan kepada kuburan-kuburan keramat itu. Karena kalau seandainya orang tidak meyakini adanya kubur keramat Pak, maka ini akan mengurangi pendapatan mereka juga. Karena saya pernah lihat videonya, sekali dibuka makam itu kan ada kota impaknya dia, kota amalnya, masya Allah banyak duitnya ya kan, mereka hitung itu ya, iya. Maka proyek mereka itu mega proyek mereka ya, menghias kubur, mendekorasi kubur, dibuatlah cerita-cerita khurafat Pak ya. Kalau ingin hajatnya ditunaikan, ziarahilah, berdoalah di kuburan Habib si fulan dan si fulana gitu. Iya, nauzubillah, itu proyek mereka ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW ya. Tidak pernah sahabat itu rame-rame Pak ke kubur Nabi, dah. Setelah Nabi meninggal atau Nabi ngajak sahabat ke kuburan Nabi siapa, Nabi Isa atau Nabi siapa, nggak ada. Bahkan tidak ada satupun hadis yang mana Nabi ngajak orang rame-rame. Kalau ziarah boleh, awal Islam memang Nabi melarang. Kan disebutkan dalam hadis sahih, kuntu nahaitukum, dulu aku larang kalian an ziyaratil kubur, kata Rasul, dari ziarah kubur. Artinya dulu pernah Nabi larang, karena memang ini akan mendangkalkan akidah orang yang mengkaitkan hatinya dengan kuburan. Iya. Kenapa ulama kita Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan syirik itu Pak, inti syirik itu adalah ketika hati manusia itu sudah terpaut dengan selain Allah, terikat dengan selain orang. Yang ziarah kubur kan terikat Pak, ini keramat kuburan ini wali, ini sakti katanya. Iya. Maka lupa dengan Allah. Kenapa enggak diramikannya Baitullah, rumah Allah, masjid ya Pak? Ketika lihat masjid sepi Pak ya, tapi pergilah kita wisata kuburan Bang ya, orang minta ampun ya. Iya, tiba lihat masjid sepi, mana yang lebih utama kan gitu, rumah Allah atau kuburan? Padahal kuburan bukan untuk wisata gitu.
kita untuk menangis di situ ya. Kita ingat mati kita besok juga akan mati seperti orang yang dikubur itu. Bukan tempat minta-minta sama orang kubur. Nauzubillah. Saya pernah lihat juga video ini. Iya Pak, mereka minta kepada penghuni kubur itu. Ya Habib Muhsin ya, iqdi hajatana, tunaikan hajatku wahai Habib. Enggak sama Allah ya. Kemudian dia minta fulus gitu. Katanya yang merah-merah, yang mulus-mulus. Ada Pak ya, nauzubillah, yang dibaca itu. Ya, ini luar biasa Pak. Ini orang-orang yang membela tabarruk dengan kuburan itu, ngalap berkah dengan kuburan. Luar biasa. Kemana umat ini akan mereka arah? Kasihan orang-orang awam kan? Iya. Ya. Mereka tidak terkait lagi hati mereka dengan Allah ya. Karena mereka dimotivasi dengan keramat-keramat manusia, keramat wali ini, Habib inilah, dia ini, itu yang keramatnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang Allah muliakan ya, hal yang bisa mendangkalkan dan melemahkan akidah kaum muslimin. Maka kita ya harus kita sampaikan kebenaran juga ya, untuk ya menepis syubhat-syubhat yang terkadang kita saksikan di dunia maya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan, tarjamatu Zaid bin Khalid, biografi dari Zaid bin Khalid yang merupakan perawi dari hadis ini. Beliau kata Syekh Shalal Al-Fauzan adalah wal Juhaniyu al-Madaniyu sahabiyun masyhur. Beliau berasal dari suku ya, dari kabilah Juhani ya. Kemudian berasal dari kota Madinah, seorang sahabat yang terkenal yang masyhur. Sallalana. Jadi dalam hadis ini kan sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan sallalana. Sallalana ay salla bina. Lana bermakna bina, yang artinya ya Rasulullah salat bersama kami, maksudnya mengimami kami. Fallamu banal ba, maka huruf lam lana itu maknanya bina kan. Lam bermakna ba. Al-Hudaybiyah qaryatun, sebuah desa. Sumiyat bibi'rin hunaka, dinamai dengan nama sumur. Jadi Hudaybiyah itu nama sumur Pak. Tapi sumur itu dinamai nama tempat. Ya. Seperti di Jakarta atau di mana Pak? Lubang Buaya itu kan nama sumur Pak ya. Tapi sekarang sudah jadi nama tempat ya. Iya, nama daerah. Lubang Buaya itu kan nama daerah siapa ya? Ya itu berasal dari sumur kan gitu. Nah, jadi di Arab ada juga seperti itu. Jadi dia itu sumur asalnya, tapi daerah itu dinamai dengan nama sumur itu. Ya, qaryatun sumiyat bibi'rin, ya. Suatu desa tempat ya dinamai dengan nama sumur. Hunaka yang ada di sana ala marhalatin min Makkah, yang berada satu marhalah atau satu, ini tidak disebutkan jaraknya berapa, artinya beberapa jarak dari kota Mekah ya, daerah yang bernama Hudaybiyah tersebut. Kemudian sekarang kata Syekh Shalal Al-Fauzan, tusammal ana, dan sekarang daerah atau desa yang namanya Hudaybiyah itu bernama ya Asy-Syamisi ya, Asy-Syamisi. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah SAW tadi mengatakan shalla lana Rasulullah SAW, ya sahabat tadi mengatakan shalla lana Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah ala isrin bi kasril hamzah, hamzahnya dikasrokan ya Pak ya, dikasrokan hamzahnya. Apa arti isri ya? Mayaqibu syai'a, yang berada di ujung sesuatu, artinya sesuatu yang terjadi setelah terjadinya sesuatu, akibat dari sesuatu lah. Itu makna darinya yaqibu syai'a. Akibah ya, akibatu syai' itu artinya ya. Jadi kalau kita artikan Pak secara pengertian yang bebas ya, ala istri samain, artinya istri itu kan sesuatu yang telah terjadi gitu ya, akibat dari sesuatu yang telah terjadi, maknanya
ya setelah terjadinya hujan minal lail pada malam harinya, seperti itu. Kemudian samaun dalam hadis ini maknanya adalah mator hujan. Terkadang hujan Pak itu datang dengan lafaz sama, sementara sama ini maknanya ada dua. Makna yang pertama, segala sesuatu yang di atas itu dalam bahasa Arabnya sama, ya itu maknanya sama. Kemudian sama juga diartikan langit. Ini nanti tergantung dengan konteks kalimatnya, karena bahasa Arab ini luas hadirin, ya. Jadi nggak bisa kita hanya memahami dengan satu makna, kita harus lihat ya siaknya atau konteks kalimatnya. Nah, jadi kata-kata sama dalam hadis ini maknanya adalah mator hujan. Maka samaun kata beliau di sini matorun summiya bidzalika, dinamai dengan hal itu ya, dengan sama itu ya, li'annahu yanzilu minas sama, karena hujan itu turun dari langit, maka langsung aja dinamai dia dengan langit, dengan sama. Ini alasannya kata beliau, li'annahu, karena hujan itu yanzilu minas sama, turun dari langit. Wahia, dan sama secara bahasa ini artinya apa ya? Ini bukan sama bahasa Minang Pak ya. Ya, kalau sama bahasa Minang bahasa Jambi semak gitu ya. Sama ini bahasa Arabnya Pak maksudnya ya. Jadi sama ya dalam bahasa Arabnya adalah kullu ma irtafa'ah, kullu ma irtafa'as, segala sesuatu yang berada di atas itu sama ya. Nah, ya jadi atap itu Pak, terkadang orang Arab bilang itu sama. Fokus sama katanya. Khudl miftah fokus sama. Ambil kunci di atas di atas tatap. Iya, karena sama itu secara bahasa itu bermana setiap yang berada di atas. Nah, kemudian mana yang kedua, sama itu juga bermana hujan juga, tergantung konteks kalimatnya. Dan sama juga bermana langit yang 7 lapis itu. Dan Allah berada di atas, bukan di dalam ya, di atas. Ala, ya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, istiwa ala gitu ya. Bukan di dalam Pak. Ya, karena Allah itu maha besar. Maka tidak ada makhluk yang bisa meliputinya, bahkan Allah yang meliputi makhluknya, makhluknya kecil semuanya. Dan Allah maha besar itu Pak, bagaimana keyakinan kita? Ya Allah itu punya zat. Nah, kalau orang-orang filsafat mereka menolak itu ya, iya. Kata mereka Allah itu, kalau orang bahkan orang kafir Pak, orang Nasrani bilang Allah itu roh katanya. Ya, itu sama juga menyamakan Allah dengan makhluk juga. Ya, karena roh itu ciptaan Allah. Allah berbeda dengan makhluknya, tapi Allah itu besar. Ini hadirin yang Allah muliakan, dan Allah berbeda dengan makhluknya. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian minal lail, dari tadi malam, ai kana fi tilkal lailah, terjadi pada malam itu. Ya, sebelum subuh itu malam sebelumnya maksudnya Pak. Karena Nabi sholat bersama sahabat subuhnya kan gitu. Malamnya hari hujan. Falamman sarafa ai iltafata, dan tatkala Nabi yang menoleh ya ilal ma'mumin, kepada para makmum ya. Laisal murad al insirafu minal makan. Ya, tidaklah yang dimaksud dalam hadis ini berpaling dari tempat, tidak berpindah Nabi gitu. Ya, jadi Nabi itu tetap duduk di tempat beliau setelah selesai sholat subuh itu Pak. Ya, jadi beliau hanya menoleh, berbalik arah. Tadinya ngadap kiblat, habis sholat menghadap ke makmum. Inilah sunnah Nabi. Dalam hadis yang lain terkadang beliau juga menghadap ke sebelah kanan, ada juga ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Itu punya sunnah Pak. Tapi jangan pula Bapak bilang ada imam yang enggak noleh haram, mau imam enggak. Ya, karena hukum ini hanya sebatas sunnah dalam perspektif ilmu fikih. Artinya kalau dilakukan dapat pahala dia. Tapi kalau tidak dilakukan dia rugi aja, tidak dapat pahala sunnah. Tapi dia tidak melakukan dosa karena tidak wajib. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kemudian Nabi di sini mengatakan atadruna ya. Apakah kalian mengetahui gitu kan kalau terjemahan kita ya?
Ya, huruf hamzah di sini Pak, atadruna, ada huruf a gitu ya, hamzah. Ini namanya lafzus istifhamin makna tanbih. Ini adalah lafaz istifham atau harful istifham yang maknanya adalah peringatan. Jadi Nabi ingin memperingati sahabat dengan pertanyaan. Ya, atadruna kata Rasulnya, apakah kalian tahu gitu? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Madza qala rabbukum? Nah, ya. Kemudian sahabat menjawab apa tadi Pak? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui gitu. Karena Rasul masih hidup Pak. Tapi kalau Rasul sudah wafat, sekarang kalau kita tidak tahu Pak, cukup Allah alam aja. Nah, tapi kalau seandainya Rasul masih hidup di zaman sahabat, iya, sahabat mengatakan kalau tidak tahu itu Pak, dua, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi sekarang enggak. Nah, kemudian sebagian masyarakat juga harus kita kasih peringatan juga banyak nasihat. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah ya. Karena ada sebagian orang yang saking semangatnya demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Ya. Demi Allahnya bagus, betul itu. Tapi kalau demi Rasulullah tidak boleh. Ya. Karena Nabi sendiri yang melarang orang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, termasuk nama beliau sendiri, tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan dalilnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab dengan firman Allah ya. Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah menjawab, telah berfirman Allah, kata Rasul ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, asbaha min ibadi, ya, pada pagi hari ada di antara hamba-hambaku mukminun bi wa kafirun. Ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir, kan gitu. Min ibadi, dari hamba-hambaku, al-muradu, yang dimaksud dengan hamba-hamba di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ubudiyatu al-ammatu, adalah penghambaan secara umum Pak ya. Arti hamba Allah itu kan ada dua Pak. Ada hamba Allah yang beriman, itu kita yang sudah menerima Islam ini. Ada hamba Allah yang kafir juga, yaitu manusia-manusia yang tidak menerima Islam, tidak menerima Rasul sebagai utusan Allah. Nah, itu juga umum sifat penghambaan di sini. Kemudian wa kafirun ya. Kafir di sini kata beliau ai al-kufrul asghar, yaitu kufur besar. Akan ada nanti penjelasannya Pak. Kalau ada orang yang meyakini yang menurunkan hujan itu adalah Allah ya, tapi disebabkan oleh bintang katanya, tetap dia meyakini yang menurunkan hujan serupa Allah. Nah, tetapi bintang itu penyebabnya katanya. Ini ulama sepakat ini kufur asghar. Tapi kalau dia meyakini yang menurunkan bintang itu bukan Allah katanya, yang menurunkan hujan itu, yang menurunkan hujan itu adalah bintang, bukan Allah, ini kufur besar Pak. Makanya di sini beliau mengatakan kufur dalam hadis qudsi ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah siapa? Pelaku kufur kecil. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu ya, nanti setelah azan kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala mutirna bi nawi kada wa kada. Ya. Kami diturunkan hujan disebabkan bintang seperti ini dan seperti ini. Ai nasabal matara ila ghairillah. Yaitu dia menyandarkan hujan kepada selain Allah. Wa huwa ya'taqidu annal munzila lahu huwa Allah. Sedangkan dia meyakini yang menurunkan hujan itu Allah. Namun mereka menyandarkan turunnya hujan itu disebabkan kepada selain Allah gitu ya. Tapi mereka tetap ya meyakini. Maka di sini beliau mengatakan wa huwa ya'taqidu, dan dia meyakini annal munzila, sesungguhnya yang menurunkan lahu ya hujan tersebut, bagi hujan tersebut adalah Allah. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini kafir di sini dalam hadis qudsi ini adalah al-kufrul asghar, kafir kecil gitu. Artinya kafir yang tidak keluar dari Islam, karena dia masih meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah. Sadaqa na'u kada wa kada. Sungguh ya telah benar na'u bintang seperti ini dan seperti ini. Ai sadaqa sahabu,
wa matar, ya, wa matarun najmil fulani, ya, dan betullah, benarlah gitu, sedekah itu benarlah gitu. Apa yang benar itu? Ya, awan. Nah, ini kan betul, awan ini akan menurunkan hujan kan. Ya, dan hujan disebabkan oleh bintang si fulan, ya, bintang tersebut, bintang sianu gitu ya. Maka dia menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah. Kalau dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah, maka dia, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ya, kafirun bi, kata Allah, ya, yang kufur kepada Allah, namun kufur di sini kufur kecil. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, karena keyakinan seperti itu Allah turunkan surah Al-Waqiah, ya, surah Al-Waqiah ini ayat 75 dan juga ayat 82, ya, penggalan terakhirnya. Fala uqsimu. Jadilah di sini kita katakan ini huruf taukid, ya. Ini maknanya taukid gitu. Bukan huruf nafi, karena huruf nafi artinya tidak bersumpah, jadi maknanya ini tidak, ini betul-betul, ya, aku bersumpah kata Allah gitu ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Bi ini namanya harful qasam, ya. Ya, ada 3 huruf untuk bersumpah itu dalam bahasa Arab, ya. Ada harful ba, ada al-ba'u, ya. Naam. Kemudian apa lagi, Pak? Ta. Kemudian wa. Bi ini harful qasam, ya. Bukan huruf jar, Pak, ya. Dia sama fungsinya dengan huruf jar, ya, tapi maknanya huruf qasam, ya. Fala uqsimu, ya, bimawaqi'in nujum, dengan, ya, jalur, ya, atau tempat perdaran, ya, bintang, kata Allah. Sampai kepada firman Allah, tukadzibun, kalian mendustakan. Kemudian beliau mengatakan di sini, fala uqsimu hada qasamun minallah, ini adalah sumpah dari Allah Azza wa Jalla. Wa yaqsimu bima syaa min khalqi, dan Allah itu bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya, Allah bebas. Jadi Allah berbebas mau bersumpah dengan menyebut nama makhluk apapun. Karena dalam Al-Quran Allah pernah bersumpah dengan menyebut nama waktu wal asri, ya. Kemudian Allah juga bersumpah dengan menyebut waktu duha, wadduha, dengan waktu malam, wal laili, kan gitu. Nah, kemudian Allah juga bersumpah dengan waktu subuh, wal fajri, demi waktu subuh artinya. Jadi apa maknanya kalau Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya? Ini menunjukkan makhluk yang Allah bersumpah dengan menyebutnya itu tersebut adalah makhluk yang penting, punya urgensi, ya, punya sesuatu yang harus kita jaga. Seperti subuh harus kita jaga waktu subuh, kan gitu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh, itu maksudnya. Karena subuh itu penting, besar pahalanya, kan. Kemudian juga waktu duha. Jangan kita pas duha tidur, ya. Ya, minimal kita sholat 2 rakaat, ya. Memang tidak berdosa kita tidak sholat, tapi rugi, ya kan. Memang meninggalkan sholat sunnah tidak apa-apa, ya, tidak berdosa kita. Tapi kita rugi. Karena setiap kebaikan itu akan kita lihat nanti di akhirat, ya. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka jangan sampai kita, ya, lebih mengedepankan perkara mubah dari yang sunnah. Otak-otak mubah, ya, tapi bisa dosa pula kalau ngotain orang, ya, menceritain keburukan orang. Ustadz itu kan gagap-gagap ngomongnya, terus gitu, ya, walaupun kan betul Ustadz memang gagap, ya, gitu. Itu namanya ghibah. Kalau salah itu, kalau bahasa kita fitnah, kan gitu. Iya, karena kalau kita ngotot itu, Pak, kalau kita tidak, ya, membayangkan Allah melihat kita, maka kita nggak ada remnya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, nggak berani kita asal ngomong, ya kan? Karena kita punya monitor, ya. Iya, sama dengan orang yang lagi dipantau CCTV, Pak, ya. Nggak berani dia macam-macam, ya. Lagi ditengok orang katanya, ya kan, yang punya CCTV kan, maling pun nggak berani, Pak, ya, takut, ya.
Kalau nggak kawin pakai helm dulu ya gitu. Tapi sekarang orang banyak lebih takut kayaknya sama CCTV ya daripada sama Allah. Karena kalau orang takut sama Allah, dia tidak penting lagi CCTV ini, Pak. Iya, jadi macet gini CCTV ya. Iya, iya. Orang di CCTV itu kan orang ingin supaya apa? Supaya membuat orang tak takut sama Allah. Iya, iya. Tapi itu bukan perintah, itu boleh, itu bukan dunia. Artinya apa? Ya adanya CCTV ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak takut sama Allah, itu intinya itu ya. Iya, ini hadirin yang dibilang. Kalau orang takut Pak, ya, orang tidak butuh lagi CCTV, dia sudah tahu dia takut sama Allah. Pantauan Allah itu lebih dia takuti kan gitu. Namun itu kan susah ya. Nah, amat sedikit kata Allah hambaku yang bersyukur. Orang yang takut sama Allah itu orang yang bersyukur Pak. Ya orang yang tidak takut sama Allah itu dia kurang bersyukur dia sama Allah, sehingga dia nggak takut sama Allah gitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita lanjut ke pembahasan kita ini. Bimawaqinu nujum ai matali'il kawakib. Iya, matali itu kan jamak dari matla. Matla itu tempat terbit gitu kan. Iya, tempat terbitnya bintang-bintang. Wa magharibiha, dan tempat terbenamnya. Biasanya bintang itu terbenam di sebelah barat. Nah, maka dikatakan istilah magharib ya. Ala qaulil aktsari. Ini berdasarkan pendapat mayoritas minal mufassirin, dari ahli tafsir. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis yang mulia ini. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini penting ya kita memahami apa makna global dari hadis yang kita baca tadi. Kata beliau, yadhkuru lana hadha sahabiyul jalil. Ya, telah menyampaikan kepada kita ya sahabat yang mulia ini. Siapa dia Pak? Zaid bin Khalid al-Juhani ini. Maka namin irsyad Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai bentuk irsyad, bimbingan ini Pak ya. Bimbingan yang telah disampaikan oleh Nabi setelah sholat subuh itu Pak. Ya, arahan lah gitu ya kalau bahasa kita. Li ummatihi, kepada umatnya. Bimunasabati nuzulil matar, bertepatan dengan turunnya hujan. Jadi bagaimana petunjuk Rasul gitu ya? Ketika turunnya hujan itu bagaimana? Jangan kita bilang wah ini karena cuaca panas apa? Karena cuaca panas ini malam tadi tidak boleh juga Pak. Ya harus kita ingat Allah dulu. Iya. Makanya kalau turun hujan itu Pak, ini hujan karena Allah itu dulu. Boleh aja kalau dengan ilmu pengetahuan kemudian dia dengan melihat keadaan cuaca gelap ya, awan hitam, tapi jangan awan hitamnya dulu Pak, karena orang yang beriman itu harus senantiasa menundukkan Allah, ingat Allah dulu gitu. Wa ma yanbaghi lahum an yaqulu, dan apa yang seharusnya diucapkan oleh mereka ketika turunnya hujan itu. Anda dalik, ketika hal itu, yakni ketika turunnya hujan itu. Fayarwi sallallahu alaihi, kemudian dalam hadis ini Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah, hadis qudsi, annahu hina mentahana an-nasa bi in'amihi alaihim, ya tatkala manusia diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala bi in'amihi, dengan nikmat. Jadi nikmat itu juga ujian dari alaihim, atas mereka, bi inzalil ghais, dengan diturunkannya al-ghais di sini juga maknanya hujan. Alladzi fi hayatuhum, yang mana hujan itu Pak, atau air itu adalah ya sumber kehidupan manusia yang Allah tetapkan. Yang qasamu ila qismain, kemudian manusia terbagi menjadi dua bahagian. Qismun, satu bagian atau satu kelompok manusia, ya'tarafa bi fadlillah, mereka mengakui rizki, hujan itu rezeki dari Allah, keutamaan dari Allah, fadlun minallah kan gitu. Wa nasaba ni'mata ilai, dan dia ya menisbatkan, menyandarkan nikmat hujan itu kepada Allah, ala wajhi syukri, ya yang merupakan ya bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita sandarkan nikmat hujan kepada Allah Pak, ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah.
Kemudian wa qismun, satu bagian dari manusia ankaru fadlallah, mengingkari keutamaan Allah, mengingkari Allah, rezeki Allah gitu. Karena hujan dia rezeki Allah juga. Wa nasaban nikmata, dan mereka menyandarkan nikmat tersebut ila tulu'in najmi, kepada terbitnya bintang, atau tenggelamnya bintang. Sumya amal al-awwal, dinamai perbuatan yang pertama imanan, bentuk keimanan, karena menyandarkan hujan ya Pak ya, rezeki kepada Allah. Makanya Pak, kalau kita dapat rezeki itu, kita sadarkan sesama Allah, alhamdulillah itu dulu. Jangan langsung bilang alhamdulillah ya kan, ini karena bapak nih baiknya Pak ya. Kalau bukan karena bapak anak makan, saya jangan itu dulu Pak. Itu orang kurang bersyukur itu. Jadi kalau kita dikasih orang nasi bungkus, Pak, alhamdulillah Allah telah ngasih saya nasi bungkus lewat bapak. Iya. Karena kalau bukan Allah yang menggerakkan hati bapak itu, tidak dikasih kita nasi bungkus. Ya, itu orang yang bersyukur kepada Allah itu. Dalam setiap keadaan dia senantiasa ingat kepada Allah. Bahkan dapat musibah pun Pak, mereka juga gitu, orang soleh. Dia juga ingat, ini mungkin karena kesalahan saya gitu ya. Kalau orang soleh itu Pak, kalau mereka jatuh di atas motor, dia tidak nyalain orang. Akan bapak itu nyebur saya, tidak. Itu orang yang soleh kan susah Pak ya. Orang yang soleh itu dia selalu flashback dia Pak. Mungkin ada dosa-dosa yang pernah saya lakukan, dan ini adalah bentuk Allah ingin ya menghapus dosa saya yang lalu. Ya sehingga dia ya bersabar dengan musibah itu. Ini hadirin yang Allah bilang. Namun ini susah Pak ya. Jarang-jarang orang yang ini. Karena kebanyakan orang yang Allah timpa musibah itu mencari pelampiasan, nyalain orang. Ya. Ada aja yang nggak disalahin, istrinya yang disalahin. Makanya dek ya tengoklah motor tuh kan, ya kan, adik belum tidur kan, ada aja Pak, lupa dia itu adalah ketentuan Allah. Ya. Allah telah menetapkan itu berapa ribu tahun yang lalu. Iya, kurang kita beriman kepada adik. Disitulah nanti Pak kita diuji oleh Allah. Kalau ilmu kita paham lah gitu ya. Namun pengaplikasian ilmu itu nanti ketika ada ujian. Karena ujian itu Pak adalah bentuk Allah menguji benar tak iman kita. Ini dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diuji Pak dengan kurang harta, tidak sholat dia lagi, ada juga. Atau diuji dengan temannya, mungkin temannya akhlaknya tidak baik, ya kan? Akhirnya Pak, saya nggak mau lagi ikut pengajian. Ya, selama siang itu di situ, subhanallah. Ya, tidak apa dia Pak ya, gagal ujiannya. Iya, gagal dia. Artinya ternyata keikhlasannya diuji oleh Allah. Selama siang itu jadi pengurus masjid, saya nggak mau ke situ ya, karena dia pokoknya ada masalah pribadi gitu ya. Iya. Selama yang mengisi itu Ustadz itu ya saya kalau nggak mau lagi saya mengisi itu. Kalau Ustadz Indonesia ada juga nggak ilmiah dia ya, karena mungkin ada ketersinggungan. Itu diuji oleh Allah kita. Semuanya kita diuji oleh Allah. Mana yang betul-betul ikhlas. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga Pak yang tadinya rajin dia ke masjid Pak, rupanya ada masalah dengan salah satu jemaah, mau lagi ke masjid, ada juga. Ya di situ orang menguji seseorang itu, betul enggak orang dari rajin ke masjid itu ikhlas kata Allah kan gitu ya. Diujilah oleh Allah dengan gesekan ya, dengan benturan, dengan kesalahpahaman. Ujian semua, karena hidup kita ini semuanya diuji. Karena kita di dunia ini adalah tempat ujian. Jadi ujian itu bukan yang baik-baik, yang buruk-buruk juga, semuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan ya. Dengan harta kita diuji juga Pak. Apakah harta kita bisa membuat kita rajin ibadah atau tidak? Atau sibuk kita nak memikirkan harta kita aja. Ya kan? Sibuk ngitung duit dan lama masuk azan masih ngitung duit. Masih sibuk ya. Men-service bisnis ya kan? Oh, ya kan? Lewat azan ya. Ya langsung di rumah aja lah ya. Penting ini bisnis saya ini goal gitu ya. Ya sibuk rukunnya Pak ya, dengan seperti itu terus dia mati tiba-tiba ajalnya kan. Sementara ya dia
masih dalam kelalaian. Nauzubillahi min dzalik. Karena yang pasti di dunia ini Pak, mati itu yang pasti. Kalau kaya belum pasti. Iya. Ya, kalau sukses belum pasti. Ada yang sukses, ada yang gagal juga. Tapi kalau mati pasti, yang sukses pasti mati, yang gagal juga pasti mati. Dan kehidupan setelah kematian itu yang pasti juga. Kehidupan akhir nggak boleh ragu kita, yakin kita akan adanya hari perbangkitan. Kalau kita yakin Pak, sekarang apa perbekalan kita menghadapi hari perbangkitan itu kan gitu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk sekarang pembahasan yang terakhir dari bab ini. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini terhadap bab. Jadi bab kita apa Bang? Bab tentang apa pembahasan di Bang Jauh? Gimana? Iya, dalil-dalil yang menyebutkan ya penyadaran ya meminta hujan dengan bintang. Majaa fil istisqa bil anwa ya. Jadi bab kita adalah tentang orang-orang yang melakukan istisqa, minta hujan dengan bintang. Jadi apa korelasi hadis ini kan gitu? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya dalam hadis ini tahrima nisbatil matari ila najmi. Haram hukumnya menyandarkan ya turunnya hujan kepada bintang. Wa tasmiyatahu kufran wa kadziban, dan dinamai dalam hadis ini dia perbuatan menyandarkan turunnya hujan kepada bintang adalah kekufuran dan kedustaan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka tidak boleh betul Pak ya kita bilang ini hujan nih ya karena bintang ini dan itu, tidak boleh betul ya. Maka kita bilang hujan ini karena keutamaan Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmati, itu yang sunnahnya. Nah, jadi kalau kita turun hujan kita seperti itu Pak, mutirna bifadlillahi, dengan bahasa Arab apa juga untuk melatih bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia tidak apa juga. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Di sini minimal ya ada 7 pelajaran. Yang pertama, ma yustafadu minal hadis, yang pertama tahrimu nisbati nuzulil matar ila najmi, haram hukumnya menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Wa tasmiyatuhu kufran, dan dinamai dalam hadis ini Allah namai dengan kekufuran itu. Kemudian yang kedua, masyru'iyyatut ta'limin nasi, disyariatkan yang mengajarkan manusia ya, seperti Nabi mengajarkan sahabat apa yang harus diucapkan ketika turunnya hujan. Apa yang harus diucapkan Pak? Hujan turun kepada kita disebabkan oleh keutamaan dari Allah dan rahmat itu. Mutirna bifadlillahi wa rahmati, ini yang harus kita ucapkan. Maka berdasarkan hadis ini kata Syekh Al-Fauzan, disyariatkan mengajari manusia wa tanbihihim, dan memperingati mereka ala ma yahilu bil aqidah, terhadap segala yang merusak akidah. Jadi betul Pak, ada teman kita mendatangi dukun apa-apa, selama tidak berdampak negatif ya, dengan baik-baik dengan ngomongnya ya, dukun itu bisa merusak akidah Pak. Bapak dukun bertobat kepada Allah apa? Ya, karena ini disyariatkan berdasarkan hadis bagaimana Nabi menyampaikan kepada sahabat perkara yang bisa merusak akidah mereka. Ada ibu-ibu yang mendatangi dukun ya kan, dikasih nasihat apa bagus ya. Nah, ini disyariatkan kan gitu. Ini termasuk ingkar mungkar kan gitu. Termasuk al-amru bil ma'ruf ini. Mengajak kepada kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, jangan pula kita ikut kami sama itu di saat kita sama dukun. Nah, kita yang ngasih penyakit itu Allah, bukan dukun. Jangan takut sama dukun. Jadi kalau ada teman Pak Ustaz, jangan keras-keras bahas dukun, kagak usah disantet ya Allah. Yang ngasih santet itu bukan dukun. Kalau saya percaya dukun sama dengan orang muslim ya, dengan pasien dukun itu pasti percaya sama dia. Jangan Pak, jangan percaya sama dukun itu. Tapi Ustaz memang hebat dia. Yang hebat itu Allah. Itu tipu daya, itu istidraj yang Allah berikan sama dukun itu. Tapi kita jangan takut ya. Kita hanya takut kepada Allah, dan kita wajib mengingkarinya ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jangan kalah kita dengan pesulap lah. Ada yang di medsos dia tidak takut dia yang dukun. Dalam hal itu bagus dia. Ya, masa pesulap beda
enggak takut dukun, kita takut. Lah aja itu minta dukun. Ada juga kawan saya sakit perut saya kadang-kadang. Kalau dia antum bahas dukun itu, antum disantet ya, masih takut. Iya. Nauzubillah min dzalik, harus belajar tauhid lagi gitu ya. Jangan sampai kita kalah dengan pesulap kan gitu ya, yang enggak takut dukun. Ya. Kita tidak boleh takut dukun, Pak. Dukun itu harus dijelaskan kesesatannya gitu ya, karena bahaya sekali, Pak. Orang yang mendatanginya dia bisa batal ibadah sholat orang itu, pahalanya kan gitu. Ini nauzubillahi min dzalik. 40 hari, Pak. Sekali, 2 kali lah 80 hari. Ya kan, kalau tiap hari ke dukun, nauzubillah. Ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kemudian ya, yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'mah. Wajib mensyukuri nikmat Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairihi, dan tidak boleh kita sandarkan nikmat Allah itu kepada selain Allah. Tidak boleh. Nikmat Allah itu harus kita sandarkan hanya kepada Allah. Nikmat itu dari Allah saja. Nah, kalau manusia itu sebab saja, tapi tetap harus Allah nomor satu, Pak. Kemudian yang keempat, ilqa'ut ta'limi ala tariqati su'ali wa jawab. Jadi dianjurkan juga kita menyampaikan pelajaran dengan metode ya soal jawab. Ini boleh. Karena Nabi Pak yang melakukan soal jawab kepada sahabatnya. Atadruna madza qala rabbukum? Kata Nabi, apakah kalian tahu apa yang telah Allah firmankan? Qala Allah wa rasuluhu. Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini aja interaksi. Jadi metode dakwah Nabi itu terkadang tidak menonton, Pak, terkadang beliau dialog gitu. Untuk dialog dengan sahabat itu metode dakwah juga. Jadi dakwah itu Pak tidak hanya di mimbar saja, tidak hanya di atas kursi ya kan. Kita datang ke masyarakat lagi mendatangi dukun, kita nyambung, kita kasih nasihat ya kan. Itu juga masuk dakwah ya. Jangan anggap dakwah itu hanya di mimbar aja, Pak. Ya, kita berinteraksi dengan masyarakat ya, menyampaikan secara langsung itu juga dakwah. Atau dengan keluarga kita yasin apa, kita jelaskan sunnah Nabi tidak ada, Pak. Mengkhususkan yasin tidak ada, itu dakwah juga ya. Nah, harus kita isi pengajian dakwah anda. Nah, jangan kita persempit makna dakwah itu luas ya kan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan ya. Li'annahu awqa'u fil nafsi, karena soal jawab itu lebih melekat ya pada jiwa manusia ya. Lebih paham dia gitu Pak, karena tidak satu arah ya, nah ada interaksi gitu kan. Kemudian yang kelima, anna man su'ila amma la ya'lamu, sesungguhnya orang yang ditanya amma la ya'lamu, dari apa yang dia tidak mengetahuinya, fa annahu yatawaqqafu, maka dia harus ya diam, yang dia jawabin, dia menjawab yang tahu saja. Wa yakilu ya al-ilma ila alimihi, dan dia sadarkan ya, dia pasrahkan, dia tawakalkan ilmu itu kepada alimnya, orang yang berilmu. Jadi kalau orang tidak tahu, Pak, bilang aja tidak tahu, jangan kita gengsi. Nah ini Pak ya, karena kalau kita jawab sementara kita tidak tahu, ini bahaya, ini dosa besar. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian mengucapkan itu di antara mana taqfu itu takul, kata Imam Ibnu Katsir. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Karena ini termasuk dosa besar. Berbicara tentang agama tanpa ilmu, ini dosa besar. Harus kita dengan dalil gitu. Kemudian yang keenam, wasfullahi bil fadli war rahmah. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran sifat Allah atau mensifati Allah dengan fadlun, dengan keutamaan. Artinya Allah punya sifat keutamaan, war rahmah, dan kasih sayang. Nah, jadi Ahlussunnah Pak mensifati Allah itu mengasihi. Ini beda nanti dengan firqah ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mereka tidak mengatakan Allah Maha Pengasih, tidak. Iya. Karena mereka mengatakan itu akan menyerupai dengan makhluk. Karena makhluk yang menyayangi itu. Nah, kalau Ahlussunnah tidak. Kalau Ahlussunnah meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi udah, tanpa kita menyerupai dengan makhluk. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita mensifati Allah itu punya ya sifat menyayangi, punya sifat mencintai, itu Allah.
Ya, kemudian yang ketujuh, anna minal kufri, sesungguhnya ada jenis kufur gitu ya, ma la yakhruju minal millah, yang tidak keluar dari agama itu ada. Itulah yang disebut dengan istilah kufur kecil, kufur asghar. Ada seperti juga contoh yang kita sebutkan tadi Pak ya, tentang kufurnya para istri kepada suami. Nah, ini kufur kecil, tetap muslimah juga dia. Nah, tapi dia terjatuh ke dalam dosa besar. Ini hadirin yang Allah muliakan, wa ilahuna wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.